Halo rekan-rekan semuanya, saya Muhammad Helpi Ibnul Heratain, mahasiswa keperawatan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di era modern yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam ritme kerja yang seolah tanpa henti. Banyak dari kita yang merasa bahwa 24 jam dalam sehari tidak pernah cukup untuk menyelesaikan semua tuntutan. Hingga akhirnya, kesehatan mental kita menjadi taruhan utamanya. Seringkali kita mengabaikan rasa lelah demi produktivitas. Namun, hari ini kita akan berdiskusi mengenai strategi manajemen waktu yang bukan hanya soal bekerja lebih cepat, tetapi soal bagaimana kita menjaga kesejahteraan jiwa dan keseimbangan hidup. Mengapa kita harus peduli pada manajemen waktu dari sisi kesehatan? Berdasarkan penelitian mendalam dari Gijivert dan Pearson, konflik yang terjadi antara peran pekerjaan dan kehidupan pribadi itu berhubungan langsung secara signifikan dengan peningkatan kecemasan serta gejala depresi. Secara fisiologis, ketika kita merasa kehilangan kendali atas waktu, tubuh akan memicu pelepasan hormon kortisol atau hormon stres secara berlebihan. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan, kita akan masuk ke fase burnout. Sebuah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang hebat yang dapat menurunkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Strategi pertama yang bisa kita terapkan adalah matriks Eisenhower. Di sini, kita diajak untuk berani memilah tugas bukan hanya sekedar mengerjakannya. Kuadran pertama adalah tugas yang mendesak dan penting. Ini adalah prioritas utama yang harus dilakukan segera. Namun, perhatikan kuadran kedua, yaitu tugas yang penting tapi tidak mendesak. Disinilah seharusnya fokus utama kita berada untuk perencanaan jangka panjang agar kita tidak terus-menerus merasa dikejar deadline di kemudian hari. Strategi pemilihan ini sangat efektif membantu menurunkan cognitive load atau beban kognitif pada otak kita, sehingga pikiran tetap jernih dan pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Strategi kedua adalah membangun batasan yang jelas atau yang dikenal dengan boundary theory. Peneliti Ashford menyebutkan bahwa menciptakan pagar mental antara peran profesional sebagai pekerja dan peran personal sebagai anggota keluarga sangatlah krusial. Salah satu teknik praktisnya adalah psychological detachment, yaitu seni melepaskan pikiran sepenuhnya dari urusan pekerjaan saat waktu istirahat tiba. Cobalah untuk benar-benar mematikan notifikasi kerja setelah jam operasional kantor selesai. Berikan hak kepada otak Anda untuk beristirahat dan pulih sepenuhnya. Sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif dalam dunia perawatan, manajemen waktu harus dipandang sebagai bentuk perawatan diri yang esensial atau self-care. Anda bisa mencoba teknik time blocking. Jadwalkan waktu untuk istirahat,
hobi, dan keluarga dengan tingkat kepentingan yang sama sakralnya dengan jadwal rapat penting Anda. Ingat, menjaga kesehatan mental adalah investasi jangka panjang, bukan sebuah kemewahan yang bisa ditunda. Nah, setelah melihat strategi tadi, bagian mana yang menurut Anda paling sulit diterapkan? Atau Anda punya tips sendiri? Mari kita berdiskusi, silahkan tulis pertanyaan atau pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan saya akan mencoba menanggapinya dari perspektif kesehatan. Kesimpulannya, mulailah mengelola waktu Anda hari ini demi menyelamatkan kesehatan mental Anda di masa depan. Jangan tunggu hingga tubuh memberikan sinyal sakit untuk mulai peduli. Terima kasih telah menyimak video edukasi ini. Saya Muhammad Helpi bin Al-Khairatain. Mari kita mulai hidup dengan lebih seimbang dan bahagia. Salam sehat untuk kita semua.